Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna litahdariya laula an hadanallah. Laqad jaa rasul rabbina bil haqqi wa udu antikumul jannah. Urusumma bima kuntum ta'malun. Ma'asyiral muslimina wal muslimati rahimakumullah. Penapa-nama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh semesta alam yang telah memberikan kenikmatan kepada kita yang berlimpah. Sebab nikmat tersebut akan bertambah apabila kita bersyukur. Kita akan termasuk orang yang merugi apabila tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Banyak contoh yang membuktikan hal ini seperti yang dialami oleh kaum Saba yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kenikmatan dunia saat mereka kufur terhadap nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada mereka. Maka kenikmatan tersebut Allah cabut. Dia mengirimkan banjir besar kepada mereka dan menggantikan kebun-kebun mereka yang sebelumnya menghasilkan buah-buahan yang enak dimakan berubah menjadi kebun-kebun yang buahnya terasa pahit. Nauzubillah min zalik. Demikian pula yang dialami oleh Qarun yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak. Ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya tersebut, bahkan mengatakan bahwa kekayaan yang diperolehnya itu adalah karena kepandaiannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun membenamkan dia dan rumahnya ke dalam bumi. Nauzubillah min dzalik. Sesungguhnya orang yang cerdas adalah orang-orang yang mau mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Ma'asyiral muslimin wal muslimati rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di salah satu hari raya umat Islam, yaitu hari raya Idul Adha. Hari di mana kita disyariatkan untuk berkurban. Hari raya ini Allah sebut dalam kitabnya dengan nama Hari Haji Akbar. Di surat Taubah ayat 3 disebut demikian karena sebagian besar amalan haji dilakukan pada hari ini. Oleh karena itu, hari ini yakni hari Nahar adalah hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Inna azmal ayyami indallahi taqala yaumal nahri tsumma yaumal qor." Orang sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah hari Nahar, 10 Zulhijjah, kemudian hari Qor, hari setelahnya, hadis riwayat Abu Dawud. Bahkan hari raya Idul Adha lebih utama daripada hari raya Idul Fitri. Mengapa? Karena di hari raya Idul Adha terdapat sholat Id dan berkurban, sedangkan dalam Idul Fitri terdapat sholat Id dan bersedekah saja. Dan berkurban jelas lebih utama daripada bersedekah. Ma'asyiral muslimin wal muslimati rahimakumullah. Termasuk rahmat Allah pula dan kebijaksanaannya adalah apabila dia menyiriatkan suatu amal soleh, dia mengajak semua orang melakukannya. Dan jika di antara mereka ada yang tidak sanggup melakukannya, maka dia menyariatkan amal soleh yang lain sehingga mereka yang tidak mampu melakukannya tetap memperoleh pahala. Di mana dengan amal soleh tersebut Allah Subhanahu wa taala pun mengangkat derajat mereka dan mendambahkan pahalanya. Masya Allah. Contohnya adalah barang siapa yang tidak mampu berwukuf di Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala menyariatkannya baginya untuk berpuasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah yang menghapus dosa yang dikerjakan di tahun lalu dan yang akan datang. Demikian pula menyariatkannya untuk berkumpul pada hari Idul Adha untuk sholat Id, berzikir dan berkurban bersama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berkurban adalah amalan yang utama karena bagi seseorang yang memberikan harta yang dicintainya karena Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada duniawi yang ia miliki. Begitu banyak hikmah yang dibalik berkurban, di antaranya adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh semesta alam yang membantu fakir miskin, mereratkan hubungan antara orang kaya dan orang miskin, dan hikmah-hikmah lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Masya Allah. Kurban juga merupakan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Washolli li rabbika wanhar." Washolli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Surat Al-Kautsar ayat 2 bisa teman-teman lihat. Bagi umat muslim yang mampu berkorban, alangkah baiknya untuk tidak meninggalkan sunnah tersebut.
Adapun beberapa perihal kurban yang perlu diperhatikan teman-teman sekalian, sebagaimana petunjuk Rasulullah SAW, yaitu sebagai yang pertama, usia hewannya yang dikurbankan. Jika unta, maka usianya 5 tahun yang diperbolehkan untuk dikorbankan. Jika sapi, usianya hanya 2 tahun. Jika kambing, usianya 1 tahun dan tidak boleh kurang. Jika domba atau biri-biri, maka 1 tahun, atau jika tidak ada yang usianya 1 tahun, maka diperbolehkan untuk mendekati 1 tahun, 6, 7, 8, atau 9, dan tidak boleh di bawah 6 bulan. Yang kedua, hewan kurban yang diutamakan yaitu hewan kurban yang berbadan gemuk dan banyak dagingnya, sempurna fisiknya dan indah pandangnya. Masya Allah. Dan yang ketiga adalah adab menyembelih, teman-teman sekalian. Menghadap kiblat adalah hal yang wajib untuk dilakukan. Mengucap basmalah bismillahirrahmanirrahim dengan takbir dan berbuat ihsan dengan menyembelih seperti menajamkan pisau yang hendak mengasah di depan hewan tersebut. Dan yang keempat, pembagian hewan kurban. Pembagian daging kurban. Sunnahnya, orang yang berkurban menyedekahkan kepada orang miskin atau menghadiahkannya kepada orang kawan atau tetangganya. Itu lebih mulia, kawan-kawan. Yang kelima adalah waktu berkorban setelah sholat id sampai tenggelam matahari tanggal 13 Dzulhijjah, tepatnya yaitu setelah sholat id. Dan yang keenam, hewan yang tidak boleh dikurbankan adalah hewan buta, sebelah yang jelas butanya, hewan sakit yang jelas sakitnya, hewan pincang yang jelas pincangnya, dan hewan kurus yang tidak bersumsum, sangat kurus. Demikianlah petunjuk singkat menyambut Idul Kurban. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk antum-antum semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.